Rupiah makin tak berharga di mata dunia. Ini penyebabnya. Malaysia semakin mundur, Malaysia semakin maju di bawah kerajaan perpaduan. Ini terus pada tahun 2024 meningkat daripada 3.6% pada tahun 2023. Ini lebih tinggi berbanding Indonesia, Singapura dan Thailand. Jumlah dagangan Malaysia mencapai 2.9 trilion ringgit pada tahun 2024, meningkat 9% berbanding tahun sebelumnya. Keempat, inflasi lebih rendah. Kadar inflasi pada tahun 2022 semasa zaman Kerajaan Perikatan Nasional adalah 3.38%, tetapi telah menurun kepada 1.8% pada tahun 2024 di bawah Kerajaan Perpaduan. Kelima, prestasi ringgit kukuh. Mata wang ringgit diiktiraf sebagai mata wang berprestasi terbaik di Asia pada tahun 2024, menunjukkan keyakinan terhadap ekonomi negara. Rupiah menjadi salah satu uang yang dimana nilainya sangat rendah. Lantas, kira-kira bisakah rupiah mengejar ketertinggalan seperti negara tetangga lainnya, Malaysia, Singapura? Padahal kalau dipikir-pikir harusnya Indonesia itu menjadi salah satu negara panutan, yang dimana Indonesia kan sudah merdeka lebih duluan. Jadi pada intinya seperti ini sahabatku semua, saya akan memberikan contoh kecilnya. Singapura pada saat itu keadaannya kan tidak baik-baik saja, sedangkan Indonesia keadaannya sudah baik-baik saja, merdekanya lebih duluan. Tapi faktanya kenapa Singapura lebih maju? Ya karena Singapura pejabatnya tidak ada yang korupsi. Beda dengan di negara kita, di Indonesia, pejabatnya banyak yang korupsi sehingga negara kita akhirnya tertinggal. Ini bukan tentang perbandingan ya, tetapi harusnya kita juga melihat perkembangan negara tetangga lainnya yang dimana para investor lebih percaya. Sedangkan di Indonesia, pungli preman selalu menghantui. Bahkan perusahaan banyak pindah ke Vietnam. Ini kan sungguh sangat-sangat bikin kita mengelus dada. Dan inilah perbedaan rupiah dan juga ringgit Malaysia. Rupiah makin tak berharga di mata dunia. Ini penyebabnya. Berdasarkan laporan Bloomberg Technos pada 30 Maret 2025, rupiah jadi salah satu mata uang yang makin tak berharga di dunia. Bukan cuma lawan dolar Amrik, rupiah juga melemah tajam terhadap mata uang negara mitra dagang penting lainnya sepanjang kuartal pertama 2025. Kinerja rupiah bahkan jadi yang terburuk di Asia, padahal mayoritas mata uang di kawasan justru menguat lawan dolar Amrik. Ada beberapa pemicu. Pertama, sentimen perang dagang dari kebijakan Trump yang bikin pasar global panik. Kedua, faktor domestik ikut memperparah, kayak ekonomi yang lesu dan penerimaan negara yang jeblok. 100 ringgit ya. 100 ringgit ini sama dengan 100, 200, 300 ya, 300 ribu, 350, 320, jadi 370.000 ini satu lembar Malaysia. Nah seperti ini ya perbandingannya. Jadi kalau dibelanjakan bagaimana ya? Kalau dibelanjakan itu 100 ringgit itu dapat apa? 300.000, 370.000 dapat apa? Itu oke boleh. Jadi di sini itu ada uang kertas 100 ringgit ya. Jadi 100 ringgit ini kalau ditukar ke rupiah atau ke Indonesia tentunya ya, ini duit yang paling besar yang ada di Malaysia sekarang. 100 ringgit itu seperti ini ya. Jadi 100 ringgit ini kalau ditukar ke rupiah atau Indonesia rupiah ya, sekarang penukaran sekitar 3.600 atau 3.700 dalam 1 ringgitnya ya. Betul sekali Mas. Jadi 1 ringgit itu sama dengan bahkan 3.700 lebih Mas. 3.700 rupiah Indonesia. Jadi di setiap daerah atau di setiap tempat di Malaysia itu, di dalam negeri itu berbeda-beda, tidak sama penukarannya. Oke, jadi seperti ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Salam Ramadan, salam Idul Fitri, marhaban ya Ramadan. Jadi sebentar lagi menjadi hari kemenangan, hari kemerdekaan buat umat agama Islam yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya hari ini lancar, sehat, dan tetap semangat. Oke. Jadi di video ini saya akan berbicara atau share tentang uang, duit. Jadi pasal uang, duit ini yang memang masalah ya, masalah sebenarnya. Tapi saya akan mereview penukaran uang antara uang ke Malaysia dan Indonesia. Itu perbedaannya seperti apa. Jadi simak. Oke teman-teman, jadi ini uang Malaysia ya. Ini ringgit Malaysia atau uang terbesar saat ini di Malaysia, 100 ringgit teman-teman. Jadi saya akan sharing penukaran uang saat ini di Malaysia ya. Jadi ini 100 ringgit. 100 ringgit itu sama dengan kalau penukaran sekarang bulan Maret 2025 ya. 100 ringgit ini kalau ditukar ke Indonesia bisa mencapai 370.000 karena penukaran itu sekarang 1 ringgitnya itu 3.700 rupiah ya. Oke, jadi setiap 100 ringgit itu memiliki nilai di Indonesia itu ini 100, 200, 300. Nah ini 50.000 dengan 20 jadi 70.000. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menyimak videoku, vlogku. Nah, aku hari ini berbagi sharing tentang penukaran ya uang yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini. 1 ringgit sama dengan 3.700. Kalau 100 ringgit. Nah, jadi teman-teman, ini 100 ringgit ya. 100 ringgit ini sama dengan 100, 200, 300, 300 ya, 300.000, 350, 320. Jadi 370.000 ini satu lembar Malaysia. Nah seperti ini ya perbandingannya. Jadi kalau dibelanjakan bagaimana ya? Kalau dibelanjakan itu 100 ringgit itu dapat apa? 370.000 dapat apa? Itu kalian yang tahu sendiri karena sekarang bahan pokok juga semua mahal. Oke, inilah video sharingku sampai di sini. Terima kasih. Rupiah makin melemah, sedangkan ringgit makin naik. Kira-kira kapan sih rupiah bisa mengejar ketertinggalan? Di mana nilai tukar rupiah begitu sangat-sangat melemah. Bahkan dari tahun ke tahun bukannya makin kuat, justru makin lemah. Sebenarnya banyak faktor menyebabkan kenapa rupiah makin melemah. Ekonomi yang tidak baik-baik saja, kemudian tingkah laku para pejabat yang suka korupsi, belum lagi keadaan yang ada di negara kita. Sulitnya mencari pekerjaan, jalan satu-satunya adalah ya merantau. Tetapi di sini saya ingin berbicara tentang merantau ke negara orang. Bukannya mudah merantau ke negara orang, harus perlu proses supaya kita di negara orang resmi. Jangan sampai ilegal. Kalau di negara orang sampai ilegal, ya justru makin memperparah keadaan. Sudah ranking paspor kita makin turun, nama negara kita jadi jelek. Nah, untuk menjadi seorang tukang kritik itu bukan berarti harus menjadi ahlinya, enggak sahabatku semua. Namun di sini saya ingin berbicara ya kan, kenapa sih Indonesia tidak bisa seperti negara tetangga lainnya yang dimana mata uangnya dari tahun ke tahun makin kuat. Singapura kita juga harus bisa belajar dari Singapura ya kalau perlu. Ini kalau perlu ya kan. Takutnya nanti ada yang berkomentar, kamu kok suruh nyontoh Singapura kan kecil. Meskipun kecil tapi Singapura itu luar biasa di dalam menata ya kan
atau mengelola negaranya yang begitu sangat luar biasa. Meskipun kecil tapi cili padi, meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, berbeda dengan di negara kita yang dimana kasus korupsi begitu sangat luar biasa, pungutan liar juga menjadi sorotan. Bahkan akhir-akhir ini banyak perusahaan yang lebih memilih ke Vietnam dibandingkan di Indonesia. Dan perlu diketahui lagi sahabatku semua, saat ini Indonesia menempati urutan paling rendah di mana investor asing tidak banyak berinvestasi di Indonesia. Sedangkan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Vietnam, kebanjiran investor asing. Karena apa? Di dalam sistem mereka benar-benar mempermudah. Tidak ada preman-preman yang minta jatah, tidak ada pungutan liar. Sehingga mereka lebih suka untuk berinvestasi di negara tersebut. Tapi, apa jadinya dengan negara kita? Langsung kita simak videonya. Oh sangat, kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana, karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 itu bakal jadi lebih dari Rp20.000. Itu lebih parah dari 98. Ya, 98 lebih parah, loh. lebih parah. Itu Pasti main-main. lebih parah. Apa indikatornya sampai Bang Benix bisa ada prediksi itu? Tadi kita nggak punya duit untuk bayar utang, kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah kita kan bukan orang bodoh, sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Kita masih belum ngomongin harga batu bara bakal terus turun. Pendapatan negara royalti dari situ berarti bakal berkurang. So, apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat, Rizka. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600 sampai 700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Karena kita lihat cerita pertama, saya ingat sahabat saya Pak Gita Wirjawan diskusi langsung sama Lee Kuan Yew waktu dia sudah nggak jadi Perdana Menteri. Nasihatnya adalah, sahabat saya aja waktu korupsi saya kasih pistol di depannya suruh bunuh diri. Yang kedua, apa yang Vietnam lakukan? Ini pagi teman saya udah 3 orang kali, karena saya naikin di IG cerita tentang ormas yang mengganggu. Itu. Dan dia sudah, pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah ke Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lu ke Vietnam itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas, 1, ngurusin pembebasan tanah, 2, ngurusin pembangunan pabrik, 3, ngurusin orang yang masuk kerja, 4, ngurusin limbah pabrik, 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu. Jadi sebenarnya kita semua competitive advantage-nya Vietnam kita punya. Tinggal satu, begitu kita hilangin ormas dengan pengakuan ormas dan oknum-oknum tadi, jadi tentram, itunya hati itu tentram aja gitu. Iya kan, orang pengen kenyamanan. Kelas menengah hidup itu kan pengen kenyamanan. Itu aja. Lagi makan aja nggak boleh diganggu. Itu. Lagi tidur aja nggak boleh berisik. Cuman itu aja. Mau itu AC-nya nggak terlalu dingin juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia perlu keamanan. Jadi. Nah, dari sisi strategi, kemudian tawaran pada publik, apa sih dibanding kelemahan-kelemahan kita yang orang tetap bertahan di Indonesia berinvestasi? Kalau manufaktur itu mendekatkan ke bahan baku, itulah Indonesia sampai kapanpun tetap jadi darling. Karena kalau sumbernya di sini, sebenarnya enaknya di sini pabriknya gitu. Nah itu keunggulan kita. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, bahan baku nikel Indonesia. Di sini. Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya. Pabrik HP Indonesia. Itu udah di sini. Jadi seluruh bahan baku dunia digital dan dunia otomotif intinya di nikel. Kita punya nikelnya. Udah nomor 1, udah 70%. Tanpa nikel kita dunia tidak bisa berputar. Betul. Hebat dong Indonesia. Makanya Ini yang disebut dengan hilirisasi itu.
Betul, karena mendekati bahan baku dan nggak bisa. Jadi mereka begitu ini aman, mereka balik lagi. Mereka nggak akan pernah bisa. Kita bisa dong urus nikel dari tambang nikel sampai menjadi produk jadi. Bisa. Indonesia sedang diambang krisis guys. Bayangin, lihat nih, rupiah ambruk, dolar melejit ke level 16.640, tertinggi sepanjang sejarah, dan ini nilai rupiah terendah sepanjang sejarah. Kalian tahu apa yang membuat nilai rupiah anjlok? Lihat ini guys, pelemahan nilai tukar rupiah terjadi sejak akhir tahun lalu, terutama karena pasar Indonesia kehilangan daya tariknya di mata investor global. Kondisi ini didorong oleh kekhawatiran atas langkah-langkah ekonomi Presiden Prabowo serta kekhawatiran perluasan peran militer dalam masyarakat sipil, yang mana Undang-Undang TNI yang baru aja disahkan kemarin. Sama juga Danantara, yang mana isinya orang-orang nggak kompeten. Masa orang-orang pemerintah ngisinya yang kayak gitu, yang mana dia juga itu menjabat sebagai menteri. Bayangin deh, kayak Lian itu juga pemain bola misalnya nih, pemain bola, tapi juga wasit. Klub bola mana yang mau main sama klub bola yang kayak gitu, ha? Aneh banget, nggak mau mundur dari jabatan menteri. Isinya juga para penjahat, mantan-mantan koruptor, dan penjahat perang. Apalagi nambah satu, Thaksin Shinawatra, buronan koruptor. Astaga. Yang harus kamu tahu, Indonesia diprediksi jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. PDB per kapita diproyeksikan mencapai 40 juta rupiah per bulan. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Jiwandono, menyebut PDB per kapita naik dari 4.870 dolar Amerika pada tahun 2023 menjadi 30.300 dolar Amerika pada tahun 2045. Populasi Indonesia diprediksi mencapai 324 juta jiwa, dengan 70% masuk kelas menengah. Agar tercapai, pertumbuhan ekonomi harus 6 hingga 8% per tahun, sedangkan realisasi tahun 2023 hanya 5,03%. Menurut kamu, bisa nggak Indonesia jadi raksasa ekonomi dunia? Komen di samping. Negara Jepang, agamanya nggak jelas. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto, agama lokal lah, Shinto namanya. Tapi aman. Saya kesana udah 4 kali. Gak ada penodong, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada maling, gak ada perampok, gak ada puntung rokok di jalan. Tidak ada polisi di kota Tokyo. Supir tertib dewe-dewe. Gak ada pelanggaran lalu lintas, gak ada. Ya Allah, polisi nganggur sana. Nganggur polisi. Gak ada tawuran. Polisi orang sibuk, ini kan sibuk polisi. Ya tawuran, ya narkoba, ya demo. Tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di sana bahwa hakim Indonesia itu bisa disuap. Heran, ajib, hakim bisa disuap. Di Jepang nggak ada itu. Hakim, jaksa bisa disuap. Heran. Di pejabat di Jepang tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka dia, nggak ngerti. Bukan takut siksa Allah, nggak ngerti siksa, nggak ngerti itu. Bukan takut penjara, apa? Takut ditiru anaknya. Ngomongin rupiah, harganya terus-menerus melemah dan sekarang itu harga tertinggi sepanjang sejarah kalau menurut berita, dan menurut gue sooner or later itu bakal ke 17.000 above. Kita analisis bareng aja, yuk analisis bareng. Jadi gue udah buka chart USD rupiah, di sini USD rupiah, dan time frame-nya 1 month atau monthly. Nah, kalau kita lihat di sini, ini grafik 10 tahun terakhir, sekarang harganya ada di 16.500-an kalau di sini. Nah, kalau kita lihat ini dari sejak 2013, itu harganya masih di sekitar 10 ribuan. Ya, naik ke 2014 harganya udah di 11.000, kemudian ke 2015 di 13.000, dan kalau kalian perhatikan secara grafik, di sini kalau kita lihat secara grafik harganya terus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini pas Covid ya, 2020. Dia sempat nembus juga ke area 16 ribuan. Kemudian sempat turun lagi, terkonsolidasi, dan sekarang kalau kita lihat di sini membuat yang namanya bullish channel dan siap untuk breakout naik ke atas. Jadi kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025, pergerakan rupiah terhadap dolar itu di uptrend, bergerak membuat yang namanya bullish channel
higher high, higher low. Dan kalau kita lihat di sini swing low-nya selalu membentuk low yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada potensi menurut gua breakout. Dan sebelumnya kalau kita lihat harga tertingginya di sekitar 16.000, sooner or later dia bakalan break off structure lagi masuk ke area 17 ribuan. Dan ini secara grafik atau historical. Ya, karena sebelumnya dia sempat break off structure di sini, break off structure lagi, sooner or later bakal break off structure lagi di sebelah sini. Dan gue sangat bersyukur dalam 2-3 tahun terakhir ini gue invest lumayan di Bitcoin, karena Bitcoin terhadap USD aja dia udah naik, apalagi USD terhadap rupiah juga dalam 5 tahun terakhir itu naik juga. Artinya kita dapat 2 kali kenaikan atau 2 kali profit. Untuk melindungi nilai daripada aset kita, menurut gue penting juga untuk kita sedikit diversifikasi untuk memiliki USD sebagai safe haven untuk melindungi nilai tukar rupiah, ya, biar aset kita tidak terdepresiasi. Kurang lebih seperti itu. Apa menurut kalian kita bisa melihat USD ke 17.000? Coba komen di bawah. Rupiah Indonesia telah menjunam ke paras yang terendah di dalam 27 tahun. Dan prestasi ini sama seperti apa yang terjadi semasa the Asian Financial Crisis atau krisis kewangan serantau ini. Dan apa yang sangat membimbangkan adalah pada masa krisis kewangan di Indonesia, apa terjadi adalah nombor 1, kerajaan terpaksa menaikkan kadar faedah untuk Indonesia. Dan apabila kadar faedah dinaikkan, banks akan charge faedah yang lebih tinggi untuk loans mereka. Dan apabila mereka charge kadar faedah yang lebih tinggi untuk loans mereka, ansuran bulanan akan meningkat. Dan apabila ansuran bulanan meningkat, ini akan impak individu dan syarikat-syarikat besar di situ. Dan apabila individu terkesan, kita punya kos sara hidup akan meningkat, akan jadi lebih mahal disebabkan kita kena bayar ansuran yang lebih tinggi. Pada masa sama, kita harus ingat apabila faedah lebih mahal, kos operasi untuk syarikat-syarikat di Indonesia akan jadi lebih mahal. Apa yang akan terjadi adalah mereka terpaksa menurunkan kos atau cut kos. Dan apa yang mereka buat adalah untuk melepaskan staf-staf mereka. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah kadar pengangguran naik di Indonesia. So, cuba bayangkan, di sini nombor 1 kita boleh lihat kadar pengangguran makin lama makin naik. Pada masa sama, kos sara hidup di situ lebih mahal. Dan nombor 3, sumber pendapatan. Ada yang kurang dan ada yang tiada pekerjaan. Selepas lebaran, rupiah makin turun, makin melemah. Dan ternyata Indonesia merupakan salah satu negara religius, kemudian harus kalah dari Jepang, yang dimana Jepang ini kan merupakan salah satu negara yang tidak jelas agamanya. Tapi dari segi perekonomian, dari segi kemajuan, ternyata selama ini Indonesia harus tertinggal jauh dari Jepang. Kok bisa? Ya, penyebabnya di Indonesia itu tidak menjamin orang pakai gelar inilah, gelar itulah. Tapi nyatanya semuanya dikorupsi semua. Dari mulai zakat, tabung haji, kemudian pajak, kemudian minyak, Pertamina, ada semuanya yang jadi tukang korupsi. Lantas hasilnya ya seperti ini, negara kita tidak baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Pak Prabowo presiden terbaru, harapan saya sih sebagai masyarakat tentu saja iri melihat kemajuan negara tetangga lainnya, yang dimana mereka benar-benar berlomba-lomba untuk kemajuan negaranya, untuk masyarakatnya, supaya hidup penuh kedamaian, ya kan? Tidak perlu jauh-jauh merantau ke negara orang. Lebih baik di negara sendiri, hidup damai, penuh kesejahteraan, tanpa ada yang korupsi. Kalau bisa sih seperti itu Indonesia. Tapi keadaan terbalik, justru banyak masyarakat Indonesia yang ingin keluar merantau ke negara orang. Ya, dikarenakan dari segi ekonomi mungkin di kampung halaman tidak baik-baik saja. Ya, memang tidak semuanya orang Indonesia itu miskin, tapi kalau kita hidup di daerah perkampungan pedalaman, cukup-cukup untuk makan saja memang.
untuk hal yang lebih besar, untuk mungkin membuat rumah, membeli ini, membeli itu, sulit. Jadi solusinya merantau. Dan perlu diketahui, penghasilan negara kita tercinta itu adalah yang kedua, yang terbesar, penyumbang ekonomi terbesar adalah devisa dari para TKI yang bekerja di luar negeri. Yang mudah-mudahan saja Indonesia bisa mengejar ketertinggalan seperti Malaysia, Singapura. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, level ekonominya itu sudah beda jauh. Bahkan sekarang rupiah, ya kan, $1 rupiah hampir tembus 17.000. Ini kan sangat-sangat, aduh, sedih saya melihatnya. Kenapa sih rupiah sampai melemah seperti itu? Ya mudah-mudahan para pejabat itu bekerja keras untuk memperbaiki ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan para pejabat yang suka tukang korupsi, tobat, takut sama yang di atas, takut sama Tuhan. Jangan suka berbuat zalim, kalian foya-foya, kalian enak-enak makan dari uang rakyat sendiri, yang harusnya dimana uang tersebut untuk pembangunan, untuk perekonomian, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, pamer kemewahan. Dan pada akhirnya tertangkaplah pula. Siapa lagi kalau yang korupsi tambang timah itu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.